Sejarah singkat petilasan Prabu Siliwangi di Majalengka. Petilasan Prabu Siliwangi di berbagai daerah di Jawa Barat, konon katanya sangatlah banyak. Ada yang berupa tempat berkumpul dengan para petinggi dari berbagai daerah, tempat singgah sejenak, ada juga petilasan yang digunakan untuk bersemedi menenangkan diri. Salah satu petilasan Prabu Siliwangi tersebut terletak di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka yang berada di kaki Gunung Ciremai. Di tempat ini, konon katanya terdapat batu petilasan yang dipercaya masyarakat sekitar, yaitu sebagai batu tempat Prabu Siliwangi bersemedi. Konon katanya tempat ini ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama saat malam Jumat Kliwon, akhir pekan, hari raya, atau hari libur. Di sekitar lokasi tersebut, konon katanya sering digunakan untuk tempat perkemahan dengan nama Bumi Perkemahan. Walaupun lampunya sudah dinyalakan, tetapi tetap saja masih terasa samar-samar melihat batu petilasan tersebut. Sebelum ke batu petilasan Prabu Siliwangi, pengunjung juga bisa melihat pesanggerahan Prabu Siliwangi. Konon katanya tempat ini lebih terlihat seperti makam. Tetapi menurut pendapat juru kunci setempat, makam tersebut bukan makam Prabu Siliwangi, melainkan pesanggerahan atau tempat berkumpulnya antara Prabu Siliwangi dengan petinggi atau seseorang. Tempat ini biasanya ramai dikunjungi pada waktu-waktu tertentu, terutama malam Jumat Kliwon dan malam-malam yang dikeramatkan. Namun, sebagai pengunjung yang masih memiliki iman, harus diingatkan lagi bahwa segala permintaan sebaiknya dipanjatkan kepada Allah, bukan kepada kuburan ataupun makam. Untuk menelisik lebih jauh mengenai petilasan Prabu Siliwangi di Majalengka, tentunya tim konon katanya pun penasaran seperti apa kondisi dari lokasi tersebut. Untuk itu, tim konon katanya pun bergegas menuju lokasi untuk mengeksplorasi kondisi petilasan saat ini hingga mencari kebenaran atas mitos-mitos yang beredar di sana. Pemirsa, konon katanya saya sekarang berada di objek wisata Prabu Siliwangi, yang juga adalah petilasan dari Prabu Siliwangi tersebut. Di depan sini, sebelum naik ke atas, di depan sini ada danau, pemirsa, dan petilasannya sendiri ada di atas sana. Oke, kita masuk ke dalamnya, pemirsa. Kalau pemirsa lihat di sini, jalan-jalannya masih tanah ya, cuma tangga-tangganya aja pakai semen sama batu. Depan situ ada danau kecil ini yang mungkin seperti bendungan ya, yang nantinya akan mengalir ke danau yang di bawah tadi. Di sini udaranya sangat sejuk ya, karena selain ini berada di ketinggian dan pohon-pohonnya pun juga rimbun. Oke, kita coba naik ke atas ya, pemirsa. Di sini di bagian atas ini jalurnya udah ada yang disemen, tapi kanan kirinya tetap langsung tanah sama banyak pohon. Banyak suara-suara serangga di sini, pemirsa. Nah, di sana ada kolam ikannya. Kelihatan nggak? Tapi justru karena banyak suara serangga sama pohon-pohon yang rindang kayak gini yang bikin suasana di sini makin tentram, seperti jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Oke, pemirsa, konon katanya sekarang saya sudah berada di depan makam di Prabu Siliwangi. Sekarang saya mau lihat ke dalam. Bentuknya kayak semacam pendopo ya. Di sana ada jalan lagi, pemirsa. Banyak pepohonan juga.
Oke, saya akan mendekat ke makam Prabu Siliwanginya ya pemirsa. Oke pemirsa, konon katanya sekarang saya sudah berada di depan makam keramat Prabu Siliwangi. Seperti yang pemirsa lihat di sini, didominasi warna merah. Nah, ini makamnya pemirsa. Ini kalau dilihat dari dalam sih kayak musola ya pemirsa, ada sajadah buat sholat, makamnya dikelilingi sama semacam kelambu merah gitu. Suasananya di sini adem, hampir sama kayak di luar. Di dalam makomnya juga ada benda-benda buat pusaka dan ada sajen juga. Sepertinya banyak juga peziarah yang berkunjung ke sini. Konon dulu tempat ini dijadikan tempat peristirahatan para raja-raja yang bukan hanya Prabu Siliwangi. Oke pemirsa, kita sekarang keluar. Oh iya, untuk pemirsa bila ingin berkunjung, di bagian ini diharuskan lepas alas kaki agar di bagian dalam tetap terjaga kebersihannya. Setelah tim konon katanya menelusuri beberapa bagian dari petilasan Prabu Siliwangi Majalengka, dari mulai bagian depan dan akhirnya berlanjut ke lokasi makam. Bagaimanakah eksplorasi kelanjutan tim konon katanya di bagian kolam yang terdapat ikan dewa tersebut? Oke pemirsa, konon katanya saya sekarang berada di depan kolam ikan. Di sini juga ada ikan yang dinamakan ikan dewa pemirsa. Cuma sekarang ini ikannya sudah tidak terlalu banyak menurut penjaga di sini. Lantas, seperti apa sih sejarah dari petilasan Prabu Siliwangi di Majalengka? Dan seperti apa juga ya mitos-mitosnya? Saksikan hanya di Konon Katanya.